Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, sekarang saya lagi ada di tempat yang istimewa, yakni di Yayasan Kreativitas Difabel Mandiri. Jadi saya sedang bersama Kang Anwar alias Kang Ozu. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih dekat soal bengkel pembuatan kaki palsu. Kang Ozu ya. Kang Ozu, selamat siang. Gimana Damang? Alhamdulillah. Kang Ozu, saya tadi masuk ke sini terus langsung ngelihat banyak kaki-kaki palsu yang dipajang di tembok situ. Cukup merasa apa ya? Takjub gitu ya, karena ternyata di sini tuh bisa membantu atau membuat alat yang bisa memudahkan kawan-kawan di fabel di luar sana gitu. Sejak kapan sih Kang bengkel kaki ini? Kalau awalnya kita dari tahun 2010. 2010. Okay. 2010 itu kita awalnya kita masih kita coba-cobain. Soalnya kan kita juga merasakannya itu dari 2010 itu kita kan teman-teman kita itu punya empati gitu ya. Empati aja yang bikinnya teman saya dengan saya sama Kang Indra dulu itu. Kita dari situ 2010 itu kita coba-coba, 2012 baru kita bisa. Oke. Apa yang mendorong Kang Ozu sama Kang Indra ini untuk ini buka deh bengkel Yang ini? mendorong ya membuat keideannya di teman saya sendiri gitu kan. Ngelihat teman-teman disabilitas yang lain. Yang sendiri itu kan sebelumnya itu cerita saya kalau bikin kaki palsu, beli kaki palsu itu kan mahal. Berapa tuh kira? Waktu itu dia bilang itu sampai 24 juta. Satu aja, Ya, satu kaki. 25 juta. Dari situ kita terinspirasi buat yang Kang Ida itu, udah aja kita coba bikin. Waktu itu kita iseng-iseng bikinnya itu. Iseng-iseng. Ya awalnya bukannya jadi bilang iseng itu, ya tensinya kan kalau kita dibikin sendiri gitu kaki gimana gitu. Nah makanya Kang Ida itu punya ide, lalu kita bikin. Ada itu. Awal itu ada teman saya, gitu. Teman saya juga, teman Kang Ida juga, namanya Kak Iwan. Yang sebelah, nah, kita coba, alhamdulillah sampai itu kita selama berjalan itu dengan istilahnya dibikin selama dia kekuatan ya Isan buat kekuatan ininya kakinya ya kakinya, nah, baru kita bisa pengurusan dengan kita bisa menjual harga gak segitu gitu. Iya, jauh lebih ringan ya. Lebih ringan dari itu belajarnya di mana kan? Maksudnya untuk membuat satu kaki itu kan kita harus menyesuaikan dengan orang lain. Terus gimana? Apakah nyaman dipakai napaknya? Kayak gitu tuh belajarnya dari mana? Kalau kita belajar sih, nggak ada belajar sih, kita otodidak bikinnya. Dorongan empati. Empati aja gitu. Kan yang bikin kita sama teman saya aja juga kan yang sama yang merasakan gitu ya. Difabel juga ya. Semua yang memakai, makanya kita dari sana gitu. Dan dari kenyamanan juga kita bisa dicoba dipikirkan ke sana. Jadi karena yang bikinnya juga sama-sama difabel, sama-sama merasakan. Nah, itu. Jadi bisa lebih empati ya, kepada orang-orang yang mau membuat gitu ya. Terus sekarang udah pasangannya dari mana aja? Udah masan udah sampai perbatasan New York, Malaysia juga pernah ada. Malaysia juga ada? Malaysia belum. Datang ke sini? Datang ke sini. Biasanya tuh gimana sih kalau mau bikin kaki tuh orang-orang datang ke sini terus gimana? Ya kita kalau kaki ini kan kita dibikin nggak ada ukuran size gitu ya, kayak baju gitu. Kalau kaki itu kita menyesuaikan orangnya. Kita misalkan orang yang mau bikin kaki itu diukur. Cuma kita kan sistem pengukurannya kan kita masih manual gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan diukur kita makan sampai sekarang kita bukannya nggak bisa sistem kayak di ini pabrik gitu. Tapi kita carinya lihat di masyarakat yang maksudnya jika menengah gitu. Oke. Yang selama menjalani berarti udah berapa tahun ya? 12 tahun? Mau 12 tahun. Mau 12 tahun. Apa yang bikin teman-teman di sini tuh bertahan gitu untuk terus membuat ini
Jadi selama dari pergeseran dari 2010 berjalan itu kita terbikinnya gini. Kita mungkin jiwanya sosial gitu ya semua gitu ya teman-teman itu karena kan merasakan terus kalau melihat orang yang ingin kaki palsu itu kan kalau masuk ke rumah sakit wah udah mahal gitu ya mahal gitu ya kan makanya itu sampai sekarang kita XSD itu kita kesana teman-teman dengan awalnya niatnya membantu memudahkan teman-teman yang lain gitu padahal yang membuatnya sendiri juga punya keterbatasan gitu. Iya, kalau bagi saya sih nggak ada keterbatasan sebenarnya, nggak ada batasan kita. Kan sistemnya kita jiwanya walaupun dengan keadaan, tapi bukan keadaan segini, tapi kan kata saya juga nggak ada kalau di sini nggak ada batas. Itu cuma kita ada jiwa sosialnya gitu. Dorongan itu. Maka jadi dia kan istilahnya empati gitu, terus mengirimkan ke sana. Dia kan pernah bercerita tentang kalau masalah bisa di kaki palsu itu kan harganya mahal. Iya. Maka kita didorong ke sana. Teman-teman. Ada berapa yang kerja di sini? Kalau yang kerja di sini kalau ini 7 orang. 7 orang. Semuanya difabel? Difabel semua. Kaki semuanya? Kaki, ada yang tangan, satu. Nah itu ngerjainnya gimana proses pengerjaannya gitu? Kalau kita pengerjaan cuma mesin simple aja. Kalau kita kan pakai meteran awal gitu pakai meteran terus kita dirangka gitu aja. Kita bahannya plastik. Bahannya plastik. Bahan plastik. Ngambil dari mana biasanya kalau bahan sih kalau di Kota Bandung sih nggak susah. Nggak susah gitu. Cita-cita ke depannya apa sih Kang? Kan udah 12 tahun ya gitu. Terus tadi kalau saya ngobrol bocoran di belakang banyak yang datang ke sini meminta untuk digratiskan gitu. Nah itu cita-cita sempat kepikiran nggak gimana caranya biar bisa ngegratisin kaki-kaki? Kalau cita-cita ya kalau ini saya ini sebagai pengen jadi wadah gitu. Wadah untuk pengembangan di usaha. Terus kalau banyak yang ini kita diadain kita kegiatan subsidi silang gitu misalkan ada yang kita dari teman-teman udah kompakan gitu ya misalkan ada 3 atau 4 kita terjual gitu kita selalu nyisikan satu sampai nangis satu jadi, buat orang yang benar-benar membutuhkan maaf ya jadi misalnya ada yang pesan 4 misalnya gitu ya dari nilainya sekian gitu terus teman-teman di sini menggratiskan satu satu ada orang yang datang ke sini tapi kita juga dilihat dulu dengan bukannya keadaan jadi produktifnya gitu produktif itu bukan di antara masih sekolah atau gitu tapi benar-benar dia itu butuh untuk bisa dan kegiatan aktivitas lain. Harapannya apa sih Kang kan semua di sini kan dengan segala keterbatasannya tadi ya difabel gitu dan lain-lain. Terus nilai apa yang pengen disampaikan kepada mereka-mereka juga yang misalnya baru kena amputasi atau misalnya dari lahir gitu apa? Kalau di harapan kita ya walaupun dengan kita sekarang gitu ya selalu menjalin misalkan dari awalnya kita utuh gitu misalkan ini terus kena kecelakaan atau gimana saya selalu menyarankan jangan sampai berputus asa aja gitu kita istilahnya kita hidup ini jangan dilihat apa ya kalau dibilang itu kita harus bisa lebih dari yang aja gitu kan banyak yang datang sini curhat gitu banyak kita juga kan suka dibikin motivasi buat teman-teman yang benar-benar suka ada undangan-undangan gitu. Biasanya diundang kemana aja? Kalau biasanya diundang-undang di kampus-kampus yang motivasi buat ini. Karena tadi
karena tadi menurut Kang Ozu bahwa dia tidak ada batasan, tidak terbatas ya. Meskipun orang-orang sering bilang misalnya ya karena keterbatasan, padahal orang yang mengalaminya sendiri merasa tidak. Enggak, kalau kita dari yang menjalani enggak gitu. merasa ada keterbatasan. Enggak merasa ya? Kita merasakan kita sama gitu sama. Ya gitu. Makanya kalau di sini kita diujinya mental dulu. Mental. Mental. Jadi kita sama yang dua itu kita sama. Apalagi kalau di bengkel kreativitas di Bank Mandiri ini kita bergaulnya juga nggak selalu dengan teman-teman yang difabel. Gitu, difabel. Kita dengan umum sama karena merasa tidak terbatas. Kan ketika ada yang ini kita enggak. Suka dukanya apa nih Kang? Kalau suka dukanya ya kita kalau misalkan ada pasien yang jauh kita suka dijadikan keluarga gitu. Kalau bisa kita berkunjung ke provinsi lain gitu misalkan ada yang tadi bikin itu kita merasa ada teman gitu, ada ini juga ada keluarga baru gitu. Gitu. Terus ya kalau dukanya ya ini ya tetap bengkel segini gitu. Ya kepingin jadi wadah gitu ya tempat gitu ya. Tempat yang mumpuni gitu ya. Gitu. Bisa insya Allah ya. Amin. Kedepannya pengen apa nih selain punya bengkel yang mumpuni besar gitu dan dijadikan wadah untuk bisa menginspirasi orang lain, apa dari pribadi Kang Ozu sendiri? Kalau saya sendiri ya pingin ibaratnya jadi perusahaan ini yang benar-benar kalau ada yang butuh kerja kita menjadi perusahaan lah gitu. Bisa jadi membantu teman yang nggak ada kerjaan. Gitu. Oke. Sekarang 7 orang ya di Sekarang sini 7 ya? orang. Dari Bandung semua atau? Kalau semua bukan dari Bandung semua yang 7 orang itu ada yang Banjarnegara dari Jawa, ada yang dari Sidoarjo. Kalau yang dari Bandung sendiri saya aja sama Kang Indra. Oke. Kang Ozu terima kasih banyak obrolannya karena seru ya. Saya sendiri berpikir bahwa saya aja yang secara fisik sempurna kadang suka merasa ada kendala aja dalam melakukan apapun gitu ya. Ada halangan dorongan dari diri saya pribadi. Tapi tadi ketika ngobrol sama Kang Ozu bahwa ya tidak ada batasan, kami tidak merasa terbatas gitu. Itu keren banget. Batas gitu. Iya. Atau nuhun ya Kang Ozu ya, sukses loh. Jadi teman baik, kalau misalnya teman baik ada saudara atau teman-teman atau di lingkungan sekitarnya yang membutuhkan kaki palsu untuk bisa beraktivitas lebih nyaman, lebih baik, nggak boleh nanti datang ke sini. Alamatnya di Jalan Kauan Baru 1. RT 06 RW 013 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kilacondong. Atau lewat nomor ada Instagramnya ada? Ada Instagram. Ada Instagramnya. Instagramnya kreativitas Babel Mandiri. Boleh di follow. Oke. Terima kasih teman baik semuanya. Dah. Halo teman baik, sekarang saya lagi bersama Kang Indra. Kang Indra ini adalah salah satu pembuat kaki palsu di Yayasan Kreativitas di Fabel Mandiri. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana Kang Indra ini membuat kaki palsu bagi teman-teman disabilitas. Kang Indra, selamat siang. Selamat siang. Kang Indra, sebelum ngobrol ke aktivitas Kang Indra sebagai pembuat kaki palsu gitu ya. Nah, Kang Indra sendiri pemakai kaki palsu. Pemakai kaki palsu. Nah, boleh diceritain nggak apakah dari lahir atau kena kecelakaan gitu? Kalau Kang Indra sendiri disabilitasnya karena kecelakaan musibah dulu tahun 98 alias kereta api. Nah, dari situ kan Kang Indra dulunya bisa berjalan normal gitu ya. Terus kemudian pasti ada perbedaan rasa gitu ya. Kita bisa jalan, terus ada yang nggak bisa jalan dengan sempurna. Nah, apakah itu yang mendorong Kang Indra juga untuk bisa membantu teman-teman membuatkan kaki palsu? Atau ya, sebelumnya Kang Indra dulu bikin sendiri? Ya, mungkin karena kejadiannya ya menjadi mungkin jadi ada
hikmahnya buat saya sendiri. Ya dulu kan sebelum di pabel kadang kan normal, cuman kan kehidupan di jalanan. Nah, alhamdulillah semenjak saya menjadi di pabel, saya bisa membantu gitu ya. Tadi misinya mah memang mau bantu karena saya merasakan sendiri dulu mau beli kaki palsu ke rumah sakit harga lumayan dulu itu 24 juta sepasang ya sepasang 24 juta betul kan duitnya ada lah ya akhirnya saya sendiri ngulik-ngulik lah dulu kan bahannya PPC dulu awal mulanya. Nah, ngajak Kang Oju selama setahun lah uji coba dari 2000 mulainya 2009 sampai 2010 dari pertengahan 2010 mulai dipromosikan. Jadi Kang Oju Kang Indra ngulik sendiri? Iya ngulik sendiri, otodidak ilmunya. Otodidak. Dulu kan paralon itu kan golondongan, saya ulik-ulik gimana dibentuk paha dan bitis. Kang Indra pakai sendiri dulu sebelumnya? Ya, dicoba sendiri dulu? Sendiri, sebelum dipromosikan ke orang lain. Coba sendiri, terus saya ngajak teman Kang Iwan yang sebelah dari orang Balangbong kan, dicoba lagi, uji cobanya untuk ngangkat-ngangkat berat, ya, seperti bawa karung sebelah, gitu. sekarung, beras, terus galon, kuatnya kekuatannya. Ya alhamdulillah kuat, cuman kalau PPC, bahan PPC itu kan regas bahannya, kalau kelamaan kalau pecah sedikit udah ya, akhirnya lama-kelamaan diganti lagi. Terus aja riset terus bahan-bahannya ya, explore untuk akhirnya bisa menghasilkan kaki yang nyaman gitu. Nah, Kang Indra pakai kaki palsu itu bisa ngapain aja gitu? Kalau untuk Kang Indra ya kalau dulu pertama mah bisa jalan lah ke depan gitu. Kalau untuk sekarang mungkin karena faktor usia. Napasnya udah nggak pengapan, pegalnya udah nggak ketahan. Paling sekarang ya kalau untuk gaya-gaya bawa motor pakai kaki palsu. Cuman kalau sekarang pakai kaki palsu ada acara kemana-mana harus pegangan. Oh, tetap harus dipegang, ditopang gitu ya? Megang orang. Tangan sebelah. Itu tadi sampai bisa pakai kaki palsu juga sampai bisa ngangkat galon kayak gitu-gitu bisa? Iya bisa. Itu kan Kang Iwan saya. Kalau saya kan dua-duanya, kalau Kang Iwan sebelah. Nah, saya uji coba yang sebelah ya alhamdulillah akhirnya bisa. Gitu. Dia bawa beca, motor roda 2 gitu ya. Motor roda 2 beban berat-berat naik turun gunung. Oh, bisa kuat. Oke. Kang Indra berarti dari dulu sampai sekarang ilmunya hanya belajar dari bikin apa, ada kurangnya apa kayak gitu-gitu, nggak belajar? Ya belajar sendiri. Dari kaki palsu, tangan palsu, bris, apo, sole, alat terapi jari stroke, semua belajar sendiri di sini. Belajar sendiri. Gimana kondisi si orang yang membutuhkan dan kondisi orang-orang yang difabel itu kan macam-macam amputasinya. Kan ada yang dari lahir, ada yang dari penyakit, kan macam-macam. Kesulitannya apa, Kang? Kesulitannya kalau yang dari lahir, kalau dari lahir kan kadang nggak panjang sebelah kaki. Tapi telapak ada, cuman panjang sebelah jadi misalnya posisinya nggak punya bitis. Itu diukur, disesuaikan antarnya tingginya, disesuaikan dengan ukuran orang-orang. Kendalanya itu aja tuh ada kendalanya. Kalau lahir kan macam-macam, ada yang ke belakang, ada yang ke pinggir kan. Jadi kaki palsu, tangan palsu yang dibuat di sini tuh benar-benar disesuaikan aja gitu ya? Iya, disesuaikan. Berapa lama biasanya prosesnya? Prosesnya cepat sih, 3 hari 5 hari, paling lama seminggu. Paling lama seminggu. Itu berbagai macam ukuran. Macam ukuran dan kondisi sih. Si itunya sendiri. Berarti memang harus datang ke sini ya, karena diukur. Bisa datang langsung ke ini atau pihak kita yang ke sana. Atau lewat online juga bisa. Oh, lewat online bisa video call. Ntar dipandu cara pengukurannya gini. Karena katanya ada dari luar negeri juga ya? Ya, dulu tahun 2018 kalau salah dari Malaysia datang langsung ke sini. Dia langsung pesan, cuman pengen sehari beres. Beresin. Sehari beres? Bisa? Bisa. Sehari mampu bikin berapa gitu kalau misalnya? Kalau sehari bisa, kalau yang untuk bawah lutut ya, di bawah lutut itu 3. Bisa 3. Bisa 3. 3 kaki palsu.
cuman di bawah lutut. Kalau atas lutut kan harus sendi lututnya harus benar, dipikirin. Kan? Dipikirin dulu. Itu mah paling 2 hari 3 hari. Ini motor dimodif sama dimodif. Kang Indra juga. Kita sesama ya teman-teman di sini. Teman-teman di sini. Ini kan motornya sebelahan, cuma STNK doang, nggak ada BPKB-nya. Tapi aman lah untuk di jalan mah. Iya. Ini khusus didesain buat difabel ya? Ini khusus. Ya kayak kebetulan kan nggak kaki palsu aja gitu. Ada motor roda 3, bengkel motor 3, aksesoris. Gitu-gitu. Kang Indra, harapannya apa sih ke depannya Kang Indra? Punya cita-cita apa gitu? Ya pengennya ya yang utama punya tempat sendiri, kan ini masih ngontrak, terus kan pengen mengembangkan keahlian di diri kita masing-masing lah. Semua anggota kita kan punya keahlian masing-masing. Nah, cuman ini tempat kan belum memadai. Itu tetap lah. Kalau keinginan untuk sesama difabel apa Kang? Maksudnya keinginan difabel yang di luar sana. Keinginan tetap harus intinya semangat, yakin gitu. Udah pasti ada jalan yang terbaik. Cuman ya kalau ada keahlian dirinya masing-masing kembangin lah gitu. Jangan kebanyakan kan orang di fabel kebanyakan yang diam di rumah. Kebanyakan yang diam di rumah, yang istilahnya apalagi orang tuanya ya baurkan dengan orang-orang sekitar itu jangan diam aja di rumah, diskriminasi. Ini kebanyakan gitu sih yang Indra tahu lah. Secara mental nih Kang, saya jadi penasaran. Mungkin kalau yang dari lahir itu ya udah memang terbiasa ya. Nah, Kang Indra kan sebelumnya utuh gitu ya, ada kaki 2. Bagaimana Kang Indra? Tapi juga dulu awal melepas kejadian down prestasi. Terus terang bunuh diri 3 kali. Mau percobaan bunuh diri 3 kali? Udah 3 kali minum baygon, minum thinner, terjun dari atas gitu. Alhamdulillah. Terjun dari atas dari apa? Masya Allah. Lantai. Tapi dikasih hidup terus ya Kang. Pada akhirnya setelah itu Kang Indra baru berpikir. Nah, kesannya baru mulai terbuka pikiran. Kalau awal mulai kan pikiran gelap lah, ini kosong gitu. Nah, jadi pinginnya udah aja mati, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, cari kerja bakal susah, cari istri bakal nggak ada yang mau. Gitu. Tapi alhamdulillah semenjak gini ternyata ada yang mau istri. Anak 3, gitu. Alhamdulillah. Pas merantau ke sini lah ke Bandung kan dari Garut saya merantau ke Bandung. Punya anak 3. Alhamdulillah. Kan di sini saya sebelahnya. Biar dekat lah. Iya. Ternyata ada rencana lain ya. Itu makanya lama-lama kan berarti benar ini Allah masih sayang gitu. Dulu kan saya normal nggak bener lah di jalan di terminal gitu. Setelah saya di fabel ternyata benar gitu harus benar-benar bermanfaat bagi yang lain gitu, orang lain berguna. Kalau dulu cuma mabuk kerjanya berantem mintaan duit. Setelah itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Pesan-pesan buat teman baik semuanya, khususnya mungkin yang teman-teman difabel, apa Kang? Ya pesan-pesan untuk difabel di luar sana ya tetaplah intinya mah semangat, yakin, terus kalau punya keahlian di mana kembangkan. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah intinya. Oke, Kang Indra terima kasih ya obrolannya. Terima kasih teman baik. Semoga bisa mengambil manfaat dari Kang Indra. Bye bye.